Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita sehat selalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar. Nah, pembelajaran kali ini akan ditemani Bapak Edi Haryanto. Namun sebelum itu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu kita akan membahas materi seni rupa dengan judul menggambar ilustrasi dengan teknik manual maupun digital. Nah, berikut adalah manfaat yang dapat kita peroleh dalam pembelajaran menggambar ilustrasi. Yang pertama, kita dapat mengembangkan imajinasi. Kedua, kita dapat melatih kreativitas. Ketiga, kita dapat melatih kepekaan saraf motorik halus kita untuk menggambar. Nah, untuk menggambar ilustrasi, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema permainan tradisional Kalimantan Selatan, yaitu cuk-cuk bimbi. Maka untuk menggambar ilustrasi pada materi pembelajaran kali ini kita mengacu pada proyek akhir, yaitu berupa karya ilustrasi yang bertemakan permainan tradisional, yaitu Kalimantan Selatan cuk-cuk bimbi. Adapun penilaian terbagi menjadi 3 nantinya, yaitu yang pertama adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu ilustrasi atau mungkin fungsinya? Berikut penjelasannya. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat membantu para pembacanya untuk berimajinasi tentang cerita. Kita akan lanjut materi berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Berikut adalah beberapa contoh gambar ilustrasi yang menarik. Jenis-jenis gambar ilustrasi diantaranya kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, dan pignet. Berikut penjelasannya. Gambar kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan yang berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Komik, kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan cerita bersambung. Karya-karya komik umumnya berupa cerita-cerita kepahlawanan, pewayangan, cerita rakyat, dan humor. Ilustrasi karya sastra ditampilkan bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi dan materinya. Sedangkan pignet, gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Objek gambar ilustrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk alat dan media menggambar ilustrasi dibagi menjadi 2. Yang pertama teknik kering, 2 teknik basah. Berikut penjelasannya. Teknik kering adalah teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu pensil, kapur, krayon, arang, ataupun bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan teknik basah, media yang digunakan antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air
atau minyak sebagai pengencer. Nah, berikut adalah contoh gambar ilustrasi menggunakan teknik kering. Contoh gambar ilustrasi menggunakan teknik basah. Baik, kita lanjutkan materi ini setelah pariwara berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Selain menggunakan teknik kering dan teknik basah, menggambar ilustrasi juga dapat menggunakan teknik aplikasi digital. Yang pertama, aplikasi Photoshop, dua, aplikasi CorelDRAW, dan aplikasi lainnya. Berikut adalah tahapan dalam menggambar ilustrasi. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. 4. Menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima adalah memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Berikut adalah video permainan tradisional Kalimantan Selatan, Cuk Cuk Bimbi. Berikut adalah pembuatan sketsa gambar ilustrasi permainan tradisional Kalimantan Selatan, Cuk Cuk Bimbi.
Nah, setelah kalian melihat video permainan tradisional Kalimantan Selatan Cuk Cuk Bimbi dan video tutorial cara pembuatan sketsa gambar ilustrasi permainan tradisional Kalimantan Selatan Cuk Cuk Bimbi, kalian bisa mengerjakan lembar kerja. Yang pertama, jelaskan tentang menggambar ilustrasi. Kedua, apa saja fungsi gambar ilustrasi. Ketiga, jelaskan yang dimaksud komik. Keempat, bagaimana tahapan dalam menggambar ilustrasi. Dan yang kelima, buatlah sketsa gambar ilustrasi dengan tema permainan tradisional yang ada di Indonesia. Ketentuan gambarnya adalah yang pertama, gambar di kertas gambar ukuran A3, gunakan teknik manual dan dengan media kering atau basah, boleh digabung. Dan yang ketiga, beri identitas diri di belakang kertas gambar. Baik, setelah uraian pembelajaran yang sudah dijelaskan di atas tadi, kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi dengan fungsi untuk mengembangkan imajinasi dalam memahami sebuah cerita. Untuk alat dan bahan, dapat menggunakan media kering ataupun media basah. Jenis gambar ilustrasi ada kartun, karikatur, komik, dan pignet. Dan yang terakhir, silahkan kirim foto gambar hasil karya ilustrasi kalian ke guru masing-masing. Dapat melalui WA, email, Instagram, atau sosial media yang lain. Nah, kira-kira sudah jelas tugasnya? Kalau tidak jelas, silahkan tanya ke guru masing-masing. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Sebelum mengakhiri, Bapak mengingatkan tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir, menggunakan masker jika kita bepergian, dan yang terakhir adalah menjaga jarak aman atau hindari kerumunan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.